Pernah kepikiran nggak, kenapa orang Cina banyak yang bisa cepat kaya dan tabungannya kuat banget? Padahal nih ya, kalau dipikir-pikir, mereka juga sama kayak kita, kerja keras, hidup sederhana, tapi ada trik khusus yang bikin uang mereka nggak gampang habis. Banyak orang ngerasa susah nabung karena gaji pas-pasan, biaya hidup tinggi, atau nggak punya cara yang benar buat mengatur keuangan. Nah, ternyata orang Cina punya rahasia menabung yang jarang diketahui, tapi ampuh banget buat bikin finansial lebih stabil. Di konten ini, kita bakalan bahas nih, trik menabung orang Cina yang bisa bikin finansial naik level. Trik-trik ini simple, bisa langsung dipraktekin dan gak ribet sama sekali. Sebelum lanjut nonton, pastikan lo udah subscribe channel Uang Ngalir Terus, karena siapa tahu tips-tips di sini bisa jadi inspirasi dan solusi buat masalah finansial yang dihadapi saat ini. Let's get started. 5 trik menabung orang Cina yang ampuh bikin finansial naik level. Yang pertama, nabung lewat angpao, hongpo. Pernah denger nggak kalau orang Cina punya kebiasaan unik nabung lewat angpao atau hongpo? Yes, orang Cina punya trik unik nabung lewat angpao, dan ini bukan cuma soal budaya, tapi juga cara cerdas ngatur uang. Jadi, setiap kali ada momen spesial nih, kayak tahun baru Imlek, pernikahan, atau ulang tahun, mereka dapat angpau berisi uang. Nah, bukannya langsung dipakai ya, uang ini dipisahin khusus jadi tabungan. Alasannya simpel, angpau dianggap sebagai rezeki tambahan yang gak boleh dicampur sama uang sehari-hari. Dari kecil mereka udah terbiasa mikir kalau uang angpau itu modal masa depan, bukan uang jajan instan di hari itu. Jadi setiap angpau yang diterima masuk ke tabungan khusus. Misalnya nih, anak kecil dikasih angpau, orang tuanya biasanya langsung simpan di rekening anak atau tabungan pribadi anak. Kalau udah gede nih dan punya rekening sendiri, mereka bakal simpan sendiri tanpa disentuh buat belanja. Jadi stepnya jelas, terima angpau, pisahin, lalu amankan di tabungan khusus. Karena konsisten setiap tahun, makin lama nominalnya makin besar, apalagi kalau ditambah bunga tabungan atau diputar jadi investasi. Jadi nggak heran ya, kenapa orang Cina bisa cepat punya dana cadangan. Karena dari hal sesimpel angpau aja udah dilatih buat disiplin menabung. Yang kedua, hidup hemat, simpan maksimal, Zhijian Guangxin. Orang Cina punya prinsip hidup hemat, simpan maksimal atau Zhijian Guangxin. Dan ini jadi salah satu rahasia kenapa mereka cepat mapan. Buat orang Cina, hemat itu bukan berarti pelit, tapi pintar memilih mana yang penting dan mana yang cuman buat gaya atau gengsi. Misalnya nih, gaji 5 juta rupiah. Mereka bisa aja cuman make 3 juta rupiah aja buat hidup sehari-hari. Nah, sisanya lagi 2 juta rupiah langsung masuk tabungan atau diputer jadi modal bisnis. Kalau dihitung-hitung, dalam setahun aja udah bisa ngumpulin 24 juta rupiah. Dan kalau konsisten 5 tahun, bisa jadi 120 juta rupiah. Dari kecil, mereka udah dibiasain buat mikir, kalau bisa beli yang bagus tapi murah, kenapa harus maksa beli yang mahal? Makanya budaya hemat ini jadi bagian hidup yang otomatis bikin mereka punya cadangan uang lebih banyak. Cara mulainya juga sederhana banget. Kuncinya ada di kontrol diri dan disiplin. Mereka biasanya bikin batasan pengeluaran bulanan yang jelas. Misalnya maksimal 60% dari penghasilan buat pengeluaran dan 40%-nya lagi wajib ditabung. Jadi stepnya gini, terima penghasilan, langsung pisahin 40%-nya buat tabungan dan investasi, baru pakai sisanya 60% buat kebutuhan. Mereka nggak nunggu ada sisa uang di akhir bulan, tapi justru nabung duluan di awal. Kalau ini terus dijalanin, meskipun gajinya nggak gede, lama-lama hasilnya kelihatan banget. Makanya trik menabung ini kelihatan sederhana, tapi kalau dijalanin konsisten, bisa bikin finansial jadi kuat banget tanpa terasa berat. Yang ketiga, nabung dalam bentuk aset nyata, Hangjin Biu Kanjian. Orang Cina punya trik unik yang disebut Hangjin Biu Kanjian. Artinya nabung dalam bentuk emas, bukan uang. Mereka percaya kalau uang disimpan lama-lama, nilainya bakalan turun karena harga barang makin naik.
Tapi kalau disimpan dalam bentuk aset nyata kayak emas, tanah, atau properti, nilainya justru bisa naik. Contohnya gini, kalau simpan 10 juta rupiah di celengan selama 10 tahun, nilainya bakalan turun. Tapi kalau 10 tahun lalu beli emas seharga 500 ribu rupiah per gram, sekarang harganya bisa naik jadi 1,9 juta rupiah per gram. Artinya uang malah berkembang. Jadi bukan cuma hemat, mereka juga mikir gimana caranya uang bisa berubah jadi sesuatu yang makin lama makin mahal nilainya. Inilah kenapa banyak keluarga Cina lebih suka simpan emas batangan atau beli tanah ketimbang simpan uang cash terlalu banyak. Cara mulainya bisa dari yang kecil dulu, gak harus langsung gede. Misalnya nih, tiap bulan sisihkan 500 ribu rupiah, terus kalau udah terkumpul beberapa bulan dan cukup buat beli emas logam mulia, langsung beli 1 gram. Kalau konsisten setahun, kita bisa punya 3 gram lebih. Dan kalau 10 tahun konsisten, bisa jadi puluhan gram dengan nilai yang terus naik. Selain emas, bisa juga mulai dengan beli tanah kecil di desa atau properti sederhana buat disewain. Stepnya jelas ya, terima penghasilan, sisihkan sebagian, lalu ubah jadi aset nyata yang gampang dijual lagi kalau butuh. Trik ini kelihatan ribet di awal, tapi justru bikin tabungan lebih tahan banting dibandingkan cuman disimpan di rekening. Makanya budaya nabung dalam bentuk aset nyata ini jadi rahasia kenapa finansial orang Cina bisa terus berkembang meskipun mulai dari modal kecil. Yang keempat, uang harus berputar. Qian Yao Lu Dong. Orang Cina punya prinsip keren soal uang yang disebut Qian Yao Lu Dong. Artinya uang harus berputar. Buat mereka, uang itu kayak air. Kalau diam aja bakal kering atau hilang nilainya. Tapi kalau ngalir, bisa bikin subur dan berkembang. Makanya mereka jarang biarin uang ngendap begitu aja. Selalu diputar, entah itu jadi modal usaha, stok dagangan, atau investasi kecil-kecilan. Misalnya punya tabungan 10 juta rupiah. Nah, daripada disimpan di rekening, mereka bisa pakai 7 juta rupiah buat jualan barang dan dalam setahun bisa balik modal plus untung 3 juta rupiah. Jadi dari 10 juta rupiah ini bisa berkembang jadi 13 juta rupiah. Bukan tetap 10 juta rupiah yang malah kepotong biaya admin atau kena inflasi. Cara mikir kayak gini bikin mereka lebih cepat punya aset dan tambah kaya dibanding orang yang cuma menabung aja. Cara mulainya juga simple. Mereka biasanya sisihkan sebagian tabungan khusus buat diputar, bukan semuanya dipakai. Contohnya nih, dari gaji 5 juta rupiah, 3 juta rupiahnya dipakai buat hidup, 1 juta rupiahnya ditabung aman, dan 1 juta lagi diputar buat usaha kecil-kecilan kayak jualan online. Kalau berhasil nih, 1 juta rupiah itu bisa jadi 1,3 juta rupiah dan hasil untungnya bisa ditambah lagi ke modal berikutnya. Stepnya jelas ya. Terima penghasilan, amankan sebagian, lalu putar sisanya biar uang nggak diem. Kalau terus dilakukan, uang bakal berkembang lebih cepat dibandingkan cuman ngandelin nabung biasa. Itulah kenapa trik ini dianggap ampuh, karena dari kebiasaan muterin uang kecil, akhirnya bisa ngumpulin kekayaan yang gede. Yang kelima, arisan modal keluarga, Hui Qian. Orang Cina punya trik nabung yang jarang banget orang tahu, namanya Hui Qian. Atau gampangnya arisan modal keluarga. Bedanya sama arisan biasa apa? Well, kalau yang ini lebih fokus ke tujuan finansial jangka panjang, bukan sekedar dapat giliran uang. Caranya adalah beberapa keluarga atau teman dekat sepakat nih nabung bareng dengan jumlah sama setiap bulan. Misalnya masing-masing setor 1 juta rupiah. Kalau ada 10 orang aja berarti terkumpul 10 juta rupiah per bulan. Dan tiap bulan ada 1 orang yang dapat giliran pegang uang itu. Jadi kalau lo kebagian di bulan ketiga, lo bisa langsung dapat 10 juta rupiah buat dipakai modal usaha atau kebutuhan besar. Nah, sistem ini bikin semua orang disiplin menabung dan juga dapat giliran modal lebih cepat dari yang mereka bisa kumpulin sendiri. Cara menerapkan trik menabung ini ya dengan mengumpulkan orang-orang yang bisa dipercaya kayak keluarga dekat, sahabat, atau kolega. Bikin kesepakatan jumlah setoran, urutan giliran, dan kapan kumpul uangnya. Misalnya ada 12 orang setor 500 ribu rupiah per bulan, berarti tiap bulan terkumpul 6 juta rupiah, dan dalam setahun semua orang udah kebagian sekali. Stepnya jelas, setor rutin, kumpulin dana,
kasih ke giliran orang yang udah disepakati, lalu lanjut terus sampai putaran selesai. Dengan cara ini, orang yang dapat di awal bisa punya modal usaha lebih cepat. Makanya trik ini ampuh, karena selain bikin disiplin menabung, juga nyediain modal darurat tanpa harus pinjam ke bank. Well, itulah 5 trik menabung orang Cina yang ampuh bikin finansial naik level. Lo punya ide trik menabung lainnya? Atau ingin request hal-hal yang mau kita bahas di channel Uang Ngalir Terus? Komen ya! Like, share, dan jangan lupa subscribe untuk dapetin update video-video berikutnya. See you guys in the next video.